Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah dia yang rindu perhatian darimu. Cie. Biasanya soal yang rindu-rindu nih pada suka nih tema-temanya kayak gini. Oke, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang rindu perhatianmu. Berarti kalau rindu perhatian, entah berarti kalian udah menjauh atau udah selesai ya hubungannya ya. Ntar kita lihat aja lah ya guys ya, apa yang tersirat dan tersurat di readingan kali ini. Oke. Energi kamu ke dia. Kamu udah banyak effort ke orang ini guys. Ada perasaan cinta loh ternyata guys. Kalian cinta berarti sama seseorang yang sudah menjauh sama kamu. Karena orang ini rindu, berarti kan udah menjauh. Berarti kalian menjauh sama seseorang yang kalian cinta. Sedih dong berarti ya. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari orang ini. Atau kamu gak jujur lah tentang perasaan kamu ke orang ini mungkin. Kamu masih mau dekat sama orang ini. Ada perkembangan hubungannya, tapi kamu ngerasa kadang gak sejalan sama dia. Gak satu visi misi mungkin. Kamu merasa dia beda dari yang lain. Dekat sama dia, tapi gak banyak bicara ya. Iya, tapi kalau lagi dekat tuh saling perhatian, care kamu sama dia. Kamu tahu tujuan kamu apa dekat sama orang ini. Ada beberapa dari kalian yang sudah merasa terikat. Mungkin kamu juga punya pilihan lain selain dia. Entah gimana kamu gak terlalu serius sama orang ini. Merasa hubungannya stuck gitu-gitu aja. Kamu menahan diri untuk melakukan sesuatu ke dia. Energi dia ke kamu. Ngerasa dekat. Dekatnya tuh perhatian, care, kayak apa ya, kayak ibu ke anak. Mungkin dia juga suka manja ke kamu nih. Dia lebih fokus ke material things daripada relationship. Tapi kadang dia juga fokuskan kamu sih. Dia rasa ingin pergi atau menjauh karena merasa udah capek sama hubungannya. Merasa terikat sama kamu walaupun banyak rasa emosional juga di sini. Kadang dia dirasa nggak suka diganggu atau nggak mau diganggu, lebih suka sendirian, bingung ingin bertahan atau enggak sama hubungan ini, galau juga, kayak apa ya, hubungannya naik turun menurut dia ya. Dia yang rindu perhatianmu, orangnya udah cukup mapan, stabil hidupnya, ada jiwa kepemimpinan, leadership, atau dia seorang pemimpin. Dia kalau ada salah tuh overthinking, langsung introspeksi. Entah kamu atau dia suka ngasih pendapat, masukan. Dia pernah berubah nih. Orangnya suka traveling. Cukup powerful. Orangnya tipe yang suka-suka dia loh. Orangnya suka tantangan. Dan kan tadi aku bilang dia orangnya suka overthinking, gampang khawatir, suka kepikiran apa aja, ada rasa insecure loh dia ini nih mirror energi ya. Apa yang kamu lakukan dia juga melakukan itu ke kamu. Orangnya penyuka kebebasan, tapi dia juga ada berharap sama hubungan ini. Energinya gak terlalu bagus, kayak toxic atau negatif mungkin orangnya. Sangat menginginkan kamu, tuh ada manipulation kan, gak bagus kan energinya. Bisa jadi ya ada sesuatu yang dia tutupi dari kamu. Dia orangnya aktif banget di sosial media kayaknya nih. Ya mungkin di sosial media juga suka tebar pesona, dekat sama yang lainnya juga. Orangnya apa ya,
mungkin punya perspektif atau prinsip yang beda sama kamu. Orangnya sibuk, banyak pekerjaan, kadang orangnya apa ya, nggak terlalu banyak bicara ya. Ada rasa menyerah sama hubungan ini. Dia merasa kamu sama dia saling merespon, terus punya value yang sama, ada perasaan tertarik, cinta, suka. Dia kayak mau menjauh tapi masih keingetan kamu terus tuh. Apa ya, kayak ada rasa ingin new beginning ya sama kamu ya, tapi pengen healing juga. Mungkin dia banyak yang tertarik, banyak yang suka sama orang ini deh kayaknya. Dia yang rindu perhatianmu. Dia merasa kamu itu lebih baik dari yang lainnya. Dan kamu itu hadir ke dalam hidupnya, memberikan hal baik, membawa pengaruh positif, memberi manfaat buat dia juga. Dan dia ngerasa kamu tuh selalu ada buat dia di keadaan apapun. Kamu orangnya tulus juga menurut dia. Dan tuh kan, dia tuh kayak kangen, kayak pengen ada sentuhan fisik sama kamu. Dia punya feeling sama kamu tuh. Bener ada cinta kan, love di sini. Tadi juga ada love lagi tuh di kartu sebelumnya. Tapi orang ini kayak menjauh sih sama kamu. Dia tipe yang punya ini nih apa, gaya hidup sehat, mungkin suka olahraga atau diet atau lifestyle-nya sehat. Orangnya punya banyak talent atau hobi atau bakat, kayak apa aja tuh bisa dia kerjain. Dia ada rasa kagum sama kamu. Kayak dia juga tipe orang yang nggak gampang percaya ya sama siapapun, sama apapun. Trust issue-nya cukup besar orang ini. Dia yang rindu perhatianmu. Nah kan, orangnya suka overthinking, jadi gampang banget buat depresi gitu ya. Paranoid, takut. Love language-nya mungkin gifting nih, dia suka kasih sesuatu, atau kamu pernah menerima sesuatu mungkin dari dia. Atau kamu pernah memberikan dia sesuatu mungkin. Dia bisa ini apa sih, kayak suka mengajar atau suka ngajarin orang, entah coach, guru, dosen atau apa nih. Pokoknya dia suka ngasih tahu orang-orang, suka ngajarin atau suka kasih advice. Atau orangnya berwawasan, punya ilmu pengetahuan yang cukup baik. Ada yang religius, suka berdoa, atau dia suka mendoakan kamu mungkin ya. Orangnya bekerja dalam bidang finance, keuangan, atau dia tipe yang bisa mengelola keuangan, suka saving. Dia suka buka-buka, lihat-lihat foto kamu. Mungkin juga beberapa ada yang menyimpan foto kamu, terus dia kayak suka melihat, suka flashback kenangan ya, kira-kira ini nih, kenangan di antara kalian. Makanya aku bilang kan kalian udah menjauh kan, karena di sini kan temanya rindu. Dia ngerasa apa ya, orangnya udah cukup dewasa, bisa jadi ada perbedaan usia di sini kamu sama dia. Dia ngerasa cocoknya tuh kayak ada, kamu sama dia banyak kemiripan, kesamaan. Nah di sini dia juga ngerasa kayak soulmate kamu tuh, ya. Apa ya? Dan di sini ya tipe orangnya mungkin pekerjaannya juga aktif di sosial media, atau dia ya memang aktif aja di sosial media, sering main sosmed ya. Atau dia suka stalking kamu dari sosial media. Bisa dibilang ini kayak hubungannya nggak terlalu jelas sebenarnya, arahnya kemana juga nggak terlalu jelas. Dia yang rindu perhatianmu. Iya benar kan, hubungannya nggak terlalu jelas kamu sama dia, komunikasinya juga nggak terlalu jelas. Dia ngerasanya cocoknya sama kamu aja, sama yang lain nggak begitu terlalu klik, nggak cocok. Orangnya mungkin pernah patah hati yang cukup dalam, jadi kayak mati rasa nih orangnya. Trust issue-nya tuh besar terhadap apapun yang tadi aku bilang.
merasa ada hambatan di hubungan kalian. Dia tahu sih beberapa hal, dia tahu tentang kamu atau kamu tahu tentang dia dalam-dalamnya. Orangnya ini ya suka berkembang, meningkatkan value, mengembangkan diri. Mungkin beberapa tinggalnya dalam wilayah atau area pegunungan yang sejuk, atau dia lebih suka jalan-jalan traveling ke gunung mungkin. Dan di sini mungkin dia pernah memberi sesuatu ke kamu ya. Nah kan tadi aku bilang trust issue-nya cukup besar tuh, ada trust kan di sini. Hubungannya sih saling percaya aja ya. Ini dia pernah bertransformasi nih, entah karena kamu atau karena hubungannya, atau dia pernah berubah lah, transformasi di dalam hidupnya. Dia ngerasa kamu menerima dia dalam keadaan apapun ya, any situation. Dan dia ngerasa dekat antara kamu sama dia, tapi juga kayak ngerasa jauh. Dekat tapi kayak ada space gitu. Iya, hubungannya saling memberi, saling menerima. Makanya tadi aku bilang kayak kamu atau dia pernah memberikan sesuatu juga dalam bentuk gift ya mungkin. Dia ngerasa ada sesuatu yang hilang nih kayaknya. Makanya kan rindu temanya ya. Ada sesuatu yang hilang atau kurang ketika kalian berjauhan. Dia sering mimpiin kamu mungkin ya. Kamu datang ke dalam hidupnya tuh membuat kamu datang ke dalam hidupnya menurut dia tuh sebuah hal positif. Kayak ada spark joy-nya gitu loh hidupnya dia. Dia orangnya nih bapernya cukup dalam ya. Iya, bapernya cukup dalam. Kamu ini siapa membuat dia banyak berubah nih. Hubungan ini membuat dia banyak berubah in positif ya, is positive way. Dia mungkin suka stalking kamu ya, yang tadi aku bilang di sosial media. Jadi ini ibaratnya kayak secret admirer juga. Seseorang yang sangat kagum, mendambakan kamu. Beberapa dia suka di dalam diri kamu. Orangnya masih suka kebebasan. Ya, orangnya penyuka kebebasan. Atau masih suka tebar pesona sana sini, cari perhatian sana sini ya. Kita cek ya, apa yang dia rindukan dari kamu. Yang dia rindukan dari kamu ketika pas deket sama kamu itu, kamu bawa pengaruh positif. Ketika dia ada masalah, kamu tuh bisa bantu dia, kayak kasih jalan keluar. Dia rindunya ketika hubungan kalian tuh udah berakhir ya. Dari berakhir itu mungkin ada yang berbeda di antara kalian, terus dia kangen masa-masa pas dekat sama kamu itu. Kamu suka kasih pencerahan buat orang ini nih. Pas sama kamu hidupnya tuh nyaman, tenang, dia bisa menikmati hidup, apalagi buat kalian yang selalu ada dan bantu dia. Pas kamu nggak ada, jadi kayak hidup dia mungkin terombang-ambing, gak stabil. Apalagi kalau kalian suka bantu support materi kan. Kalian bikin dia introspeksi juga nih. Dia ngerasa dicintai sama kamu. Ya, ngerasa kayak seseorang yang dicintai kan jadi kayak ngerasa punya seseorang ya. Tapi kalau misalnya kamu nggak ada, ya udah dia jadi kayak ngerasa kesepian, merasa nggak ada yang cinta, nggak ada yang care. Beberapa kalian tuh suka bantu dia dalam karir, finansial, itu juga tuh. Pas nggak ada kamu juga galau sih orang ini. Dia rindu perhatianmu itu, kamu menerima dia dalam keadaan apapun. Dia rindu ini sih ada pertemuan atau kontak fisik sama kamu nih. Pas sama kamu hidupnya tuh lebih stabil, lebih nyaman. Dia juga jadi lebih semangat ya dalam bekerja atau menjalani hidupnya. Kamu ngerasa kayak ada seseorang aja gitu loh, punya seseorang di sampingnya dia. Kamu support dia, dukung dia, selalu di sampingnya nih. Pas dia marah atau emosional, kamu bisa meredakan amarah-amarahnya dia.
pas dia lagi sedih, dan pas dia lagi ngerasa stuck sama hidupnya juga. Dia happy sih deket sama kamu sih, kayak ngerasa apa ya, ada suntikan energi positif pas deket sama kamu itu. Ngerasa kayak punya keluarga juga, saking deketnya ya. Dan kamu tuh apa ya, menerima dia apa adanya. Kamu apa sih, kayak terbuka lah buat orang ini. Dan kamu juga mau effort, kayak nggak perlu dia jelasin, nggak perlu dia ajarin ini itu tuh, kamu peka. Kamu juga ngebebasin dia sih. Kalau dia ketemu sama orang yang suka mengekang dia atau mengatur dia, pasti dia rindu kebebasan dari kamu. Kamu kayak kasih kepercayaan atau support aja gitu ya buat dia, any situation. Kita cek ya perasaan dia ke kamu. Perasaan dia yang rindu padamu. Dia bener-bener clueless tentang hubungan kamu sama dia, kayak kedepannya gimana, apa yang akan terjadi. Dia bener-bener nggak tahu gitu loh, nggak kebayang sama apa yang terjadi ke depannya sama hubungan kalian. Tapi kalau ini seseorang dari masa lalu, ini ada lagi nih kartunya tentang masa lalu. Dia bener-bener lagi ingat aja kenangan-kenangan memori kamu sama dia yang dulu. Walaupun dia kayak menutup diri, dia tuh belum bener-bener bisa lepasin kamu. Kayak pengen ada pertemuan sama kamu ya, pengen ada kontak fisik yang tadi aku bilang ya, entah apapun jenis kontak fisiknya ya. Pengen ada sentuhan fisik gitu loh, bener-bener yang real, bertemu di nyata, bukan cuma di sosial media aja. Perasaannya memang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu pengen action, dalam artian kayak males effort sebenarnya juga. Ada yang masih punya perasaan ke kamu sih, kayak masih berbunga-bunga gitu, perasaannya masih on fire ke kamu. Memang beberapa hal dia merasa ada perbedaan sama kamu, tapi energi kalian tuh sama. Dia ngerasa juga kamu punya perasaan yang sama ke orang ini. Belum bener-bener bisa melepaskan kamu gitu aja. Masih pengen deket, aku lihat nih. Masih pengen cari perhatian kamu, masih suka flashback tentang kamu. Nah kan tuh ada kartunya, benar, masih on fire perasaannya ke kamu nih. Masih ada ketertarikan, apalagi ketertarikan fisik itu kan energinya kayak pengen apa ya, ada passion di situ, ada hasrat. Perasaannya ke kamu saat ini lebih ke tenang aja sih, kayak nggak mau banyak bicara, nggak mau banyak action juga. Apa dia udah di titik pasrah? Apa gimana ya? Ya akhir-akhir ini mungkin kepikiran kamu, fokuskan kamu juga. Mau ajak ngobrol atau bicara, tapi kayaknya rasanya berat gitu loh buat ngomong ke kamu atau memulai komunikasi. Seandainya kalian gak komunikasi ya, merasa sesuatu terjadi di antara kalian secara tiba-tiba, dan itu bikin hubungan kalian jadi berubah. Ada rasa sedih, galau, baper ke kamu. Bapernya baper sedih galau sih aku lihat. Ada rasa capek sebenarnya sama hubungan ini, karena ada aja yang beda, ada aja drama-dramanya, bikin kamu sama dia jadi debat, konflik, bermasalah. Tapi ikatannya tuh kayak susah dilepaskan, susah buat jauh dari kamu. Makanya kalau ada yang on off tuh kayak dia datang lagi, balik lagi. Karena ikatannya kuat, dia ngerasanya sama kamu ini. Kayak beda aja gitu loh, tarikan energinya beda di sini. Rasa kehilangan ya, kayak kehilangan seseorang di mana dia bisa bercerita, bisa ngobrol. Kalau dulu kalian sering sharing cerita apa aja. Kalau aku cek kenapa dia
rindu sama kamu. Iya, suka mimpiin kamu tuh. Apalagi kalau kamu suka jadi support systemnya dia, ya dia rindu aja gitu loh, semangat, perhatian dari kamu. Pas aku ngomong perhatian, aku baru sadar temanya kan rindu perhatian ya. Kamu tuh bikin dia nyaman. Kenyamanan itu juga dia kangen sih. Kenyamanan dalam artian dulu hidupnya stabil kalau ada kamu suka bantu dia. Pas nggak ada kamu kan hidupnya jadi nggak stabil. Nah, makanya kenyamanan itu dia kangen, rindu. Kenapa dia rindu sama kamu? Nah, yang tadi aku bilang nih, kamu tuh ngebebasin dia, nggak dikekang. Apa ya, rindu pas ada hubungan sama kamu sih. Kamu seseorang yang bisa dia percaya. Kalau dia ada masalah kan dia juga bisa cerita ke kamu karena dia percaya sama kamu juga. Dia itu rindunya juga kalau dia lagi ada masalah nih, sesuatu lah terjadi sama dia hal buruk. Pasti kamu langsung care ke dia. Kalau lagi deket sama kamu, kalau lagi ada kamu gitu ya. Atau kamu tuh suka ngingetin dia lah, jadi kayak reminder, hati-hati ini gitu ya, misalnya kasih nasihat dia supaya sesuatu buruk gak terjadi sama dia. Nah itu juga tuh ya, momen-momen kayak gitu. Kamu tuh selalu hadir di imajinasinya ya, yang tadi aku udah bilang gak sih, kamu tuh apa, dia masih suka halu-halu tentang kamu ya, masih menginginkan mendambakan kamu, mungkin juga kamu seseorang yang dia impikan. Jadi imajinasinya tuh masih ada kamu, fantasi-fantasinya. Nah kan fantasi ini di sini. Jadi di pikirannya memang masih ada kamu. Ketika dia ada masalah, kebingungan, kamu mungkin suka bantu dia nih. Ketika dia lagi khawatir, overthinking tentang sesuatu, lagi bingung mengambil keputusan, kamu selalu bantu dia. Itu juga tuh dia kangen. Nah kan aku bilang kan, pas momen dimana kalian sering sharing, bertukar cerita, sharing good news, bad news, itu juga dia kangen nih kan, ada good news. Ketika dia terjadi sesuatu nih sama diri dia, ada sesuatu lah yang terjadi good news, kan dia misalnya langsung cerita nih ke kamu ya kan, aku gini-gini loh barusan. Nah pas kamu gak ada, dia tuh kayak kehilangan. Biasanya ada kamu nih, tempat dia cerita, tempat dia excited nih kalau terjadi sesuatu, pas kamu gak ada itu ngerasa kehilangan juga. Banyak dari kalian yang ini ya, kayak suka kasih support supaya dia lebih berani, encouragement dia supaya melakukan sesuatu. Itu tuh support itu yang kayak dia gak dapetin. Banyak hal yang terjadi dalam hidupnya dia itu hal-hal ajaib ketika dekat sama kamu. Yang tadinya dia pikir gak bisa, ternyata bisa gitu ya. Entah di support atau kamu bantu dia. Banyak hal-hal kejutan-kejutan juga nih, kamu mungkin suka kasih sesuatu ke dia, gift atau apa, itu juga dia kangen masa-masa itu. Nah kan daydream ada lagi tuh, dia suka haluin kamu, aku bilang tuh memimpikan, menginginkan, atau pas lagi dia ngelamun, itu yang dia lamunin tuh kamu. Dia juga suka mimpin kamu, halu-halu. Yang tadi aku bilang ini relate nih, imagination sama daydream ini. Di fantasinya tuh ada kamu, di pikirannya ada kamu. Banyak dari kalian itu orang-orangnya tuh ambisius, optimis. Nah energi itu juga jadi ketularan ke dia. Pas dekat sama kamu tuh dia jadi lebih optimis, jadi dapat apa ya, support system juga. Nah illusion kan, halu-haluin kamu kan dia tuh. Mungkin dia rindu pas kalian lagi traveling atau ke suatu tempat somewhere, entah di mana. Nah itu memori itu juga belum bisa dia lupakan, mungkin cukup berkesan buat dia. Apalagi kalau ke sesuatu tempat yang dia pertama kali datangin, atau melakukan sesuatu hal yang pertama kali bareng sama kamu. Nah itu kan juga sulit dia lupain ya.
Atau bisa juga nih, energinya kalau kamu sama dia udah lama nggak kontekan atau komunikasi, mungkin bakal ada good news yang datang nanti nih. Ya, mungkin dia entah kasih kabar atau tiba-tiba kamu nanti ada yang chat, tapi entah tujuannya apa ya. Bisa juga sih kalau aku tarik energinya, mungkin seseorang ini kayak lagi bingung memilih kamu atau memilih siapa, bisa lagi bingung mengambil keputusan, decision, tapi dia selalu kepikiran kamu dan kayak pengen melakukan sesuatu buat kamu tapi bingung, masih bimbang, confused, tapi masih menginginkan kamu karena di pikirannya masih ada kamu sih ya. Jadi kalau kamu masih berharap, tapi semoga yang kamu harapkan itu hal baik ya. Jangan berharap sama orang yang negatif atau toksik, nanti kamu juga yang bakalan capek ya. Ya semoga aja ada kabar baik nanti ya. Oke, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Aku cek zodiaknya ya. Zodiaknya ada zodiak Scorpio, Libra, Virgo, Sagittarius, Aries, Gemini, Capricorn, Aquarius, Taurus, Leo. Inisial hurufnya ada huruf A, P, Y, V, K, C, E, R, Q, H, F, G, N, dan B. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive as your heart and soul. Bye-bye.